wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Menenang Jiwa. Apa kabar Leo? Selamat datang kembali bersama kami. Dan ini kita akan membahas, kalau kemarin masalah ciri-ciri jodoh orang baru, bagaimana orang masa lalu seperti apa, dan pastinya Anda lebih memilih yang mana, pasti Anda yang tahu ya kan. Nah, kali ini untuk kelanjutannya dari yang kemarin sesuai dengan permintaannya para subscriber, sahabat tercinta ya, dan sahabat penenang jiwa lah ya ibaratnya. Nah, di sini malah ingin menanyakan bagaimana pertemuan dengan jodohnya, di mana tempatnya, dan bagaimana cerita selanjutnya, seperti itu ya, cerita-cerita dalam pertemuannya seperti itu. Oke, kita buka untuk Leo di sini, cerita masa lalunya, cerita barunya gitu ya. Oke, kita buka. Di sini ada beberapa kartu. Ada Harvest, ada Five of Pentacles, ada Eight of Chalice, ada Three of Wands, lalu ada Two of Pentacles. Nah, itu masalah sekarang orang barunya bisa terbolak-balik ya. Oke. Ada Two of Chalice ya. Di sini ada Page of Wands, ada The Lord of Shadow, lalu ada Two of Atom, and Knight of Pentacles. Nah, Leo, pertemuannya dengan seseorang masa lalu di sini bisa saja bertemu di suatu tempat, mungkin di luar negeri, di tempat salju seperti itu, di rumah. Ada yang sebagian ketemu di rumah, di tempat salju, di luar negeri lah ya, atau ada di pinggir pantai, ada juga yang di pelabuhan, ada yang di sebuah kebun seperti itu. Ini dengan orang masa lalunya. Dan orang barunya di sini bertemunya Anda di taman ya, di dekat rumah ya, ada dengan tetanggaan atau sebelahan rumahnya, atau kampung, masih sama-sama satu kampung, di dekat sawah rumah-rumahnya ya, dan masih pinggir kota lah ya, pinggiran kota. Nah, ini tempat-tempat jodohnya Anda. Terus ceritanya gimana Kak? Ceritanya dengan orang masa lalu. Di sini sebenarnya hubungannya Leo dengan orang masa lalu ya baik-baik saja sih di awal. Di awal baik-baik saja, tetapi setelah perjalanannya waktu dengan orang masa lalu, di sini nyatanya Leo dimanfaatkan secara materi oleh dia gitu ya. Dan sikapnya dia itu benar-benar dingin banget, nggak jelas juga sikapnya, nggak karu-karuan lah ya. Tetapi rasanya Leo itu kayak no comment ya ibaratnya, atau mungkin memang Leo yang memanfaatkan dia secara materi, makanya dia bersikap dingin terhadap Leo gitu ya. Dan di sini juga ada orang yang menghasut mengenai adanya seseorang ya, dari
Leo atau dia gitu ya. Ada seseorang yang menghasut kepada dia mengenai apa ya, mengenai Leo lah ibaratnya, dan dia mencari-cari jawaban dari apa yang dikatakan orang tersebut. Nyatanya di sini dia lebih banyak mendengar orang yang mengatakan buruk mengenai Leo gitu ya. Tapi di sini dia tahu ya kalau Leo itu cuman mau memanfaatkan secara materinya dari dia tahu gitu loh. Leo mau memanfaatkan secara materinya dari dia gitu loh. Makanya di sini dia menjauh dari Leo karena dihasut oleh orang terdekatnya atau orang jauhnya. Sehingga di sini juga dia dengan Leo, mungkin ini juga orangnya berbeda pulau, berbeda kota, tempatnya agak berbeda jauh dari Leo ya. Dia juga di sini merasakan bahwa Leo adalah pelabuhan terakhirnya dia. Tetapi ternyata di sini dia salah menilai dengan apa yang dia lihat di saat ini gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia di sini memiliki pilihan baru. Dia memiliki pilihan baru dengan orang barunya. Di sini fokus terhadap orang barunya dibandingkan fokus terhadap Leo seperti itu. Karena apa? Dia membandingkan sikapnya Leo kepada dia atau dia yang kepada Leo seperti itu. Dia sebenarnya bahagia ya dengan Leo, hanya saja karena tingkah lakunya Leo yang terlalu berlebihan. Di sini dia ngerasa kayak nggak nyaman gitu ya, risih, malu gitu ya. Nggak tahu kenapa tingkah lakunya Leo. Bahkan di sini dia dimanfaatkan oleh Leo mengenai materinya. Bahkan di sini juga dia merasa kesulitan untuk mencari sebuah keuntungan materi yang dia terima dari gaji kerjanya seperti itu. Dia merasa membandingkan antara Leo dengan orang barunya yang dia kenal. Orang barunya lebih menarik dan lebih bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ya lebih pintar dalam mencari sebuah materi gitu lah. Pastinya dia lebih memilih orang yang ibaratnya bisa menjaga keuangannya dengan baik seperti itu. Karena dia mau mencari orang yang hemat itulah ya. Nggak mau cari orang yang boros, yang super belanja ini itu memberatkan dia dari permintaannya Leo gitu ya. Makanya di sini Leo kalau ketemu sama pasangan masa lalu sudah menilai kamu ya, menilai Anda, ya artinya udah lepas gitu ya, jangan diharap-harap lagi orang masa lalu. Mungkin bagi Leo orang ini sangat menarik atau memiliki sebuah kehidupan yang mapan, kehidupan yang nyaman, membuat Leo tertarik sekali untuk mengejar dia. Tapi di sini karena ada orang baru dalam hidupnya dia, sehingga di sini Leo merasa kayak bingung gitu ya kan. Kenapa sih? Apa yang kurang dari gue? Gue udah berusaha untuk bisa melakukan semua hal-hal yang dia inginkan terhadap gue gitu loh. Tapi kenyataannya mungkin belum jodoh saja dengan orang masa lalu. Oke. Dia itu ngerasa kayak risih ya, karena permintaannya Leo di sini terlalu berlebihan. Ibaratnya dia nggak mampu tuh mendapatkan sebuah hal-hal yang diinginkan Leo, permintaannya Leo kayak gitu. Dia nggak bisa mewujudkan semua hal-hal yang dia harapkan bersama Leo gitu. Jadi dia lebih memilih mundur hubungannya dari Leo, lebih memilih orang barunya dibandingkan Leo nya gitu ya.
Atau bisa sebaliknya, Leo yang lebih memilih orang baru atau orang masa lalu. Dan saya rasa dengan pertemuannya dengan orang baru di sini, Leo kayak lebih menikmati ya kehidupannya, lebih dicintai oleh orang baru, lebih mencintai, menyayangi, saling berbagi kasih seperti itu. Dan di sini Leo juga dia juga menebarkan hal-hal yang positif kepada Leo ya, dengan perubahan-perubahan hidupnya. Tetapi yang dia rasakan selama ini, Leo malah menjauh dengan orang barunya ini. Karena apa? Karena mungkin ada omongan yang kurang enak dari orang yang pernah Leo rasakan di hubungan sebelumnya seperti itu ya. Makanya di sini Leo menghindar daripada nanti malah kecewa lagi gitu loh. Dan dengan kepergiannya Leo di sini membuat dia sadar lah ya, bahwa apa yang Leo hadapi atau hal-hal yang membuat Leo kurang nyaman, di sini dia menghindar. Dia lebih memilih pergi daripada nanti membuat masalah yang cukup runyam kepada Leo. Dia hanya menganggap sebagai teman sih, nggak lebih. Ya mungkin hanya perasaan Leo aja yang menganggap dia lebih seperti itu. Padahal di sini dia hanya menganggap sebagai teman curhat, teman ngobrol, teman bicara seperti itu. Dia nggak berharap sebagai teman yang bisa membuat Leo bahagia itu. Dan di sini juga dia seperti bersaing dengan Leo ya. Ada sebuah persaingan dari seseorang yang berhadapan dengan Leo. Dia lebih banyak mengalah, orang baru ini lebih banyak mengalah dari Leo ya. Kenapa? Karena dia nggak mau berharap yang berlebihan terhadap Leo, karena dia punya masa lalu yang buruk, punya masa lalu pengalaman yang buruk. Jadi dia trauma dengan hal-hal yang sudah pergi dalam hidupnya. Dia nggak mau terjebak hal yang sama seperti apa yang dia rasakan di waktu yang sebelumnya seperti itu. Ini energi bisa terbolak-balik ya. Jadi itulah yang dirasakan dia selama ini kepada Leo. Bahkan dia merasa kalau Leo itu udah nggak cinta lagi, udah nggak seimbang gitu ya. Karena di sini ada suatu perdebatan, persaingan antara Leo dengan seseorang ini. Dia kayak udah deh, daripada lu berantem, gue mending nggak pilih siapa-siapa gitu. Dia menghindar di sini. Dan dia hanya berharap pada dirinya sendiri, fokus pada dirinya sendiri, mengharap pada finansial pekerjaan yang dia lakukan saat ini, dan membuat suatu perubahan dalam hidupnya dia saat ini gitu ya. Makanya di sini dia lebih banyak menebarkan hal positif dalam lingkungannya dia seperti itu, dibandingkan menebarkan cinta kepada Leo seperti itu. Karena di sini dia hanya fokus pada pekerjaan dan finansialnya. Dia ingin memperbaiki finansialnya dengan baik seperti itu. Karena dia nggak mau hanya makan cinta bersama Leo seperti itu. Dia juga punya, mungkin kalau pria, kalau wanita, Leo wanita, dan di sini ada dua pria yang saling berebutan untuk mendapatkan Leo. Dia lebih banyak mengalah orang barunya ini. Dan orang masa lalunya di sini kayak orang yang ya udah deh, gue masih berharap sama lo adalah pelabuhan terakhir gue, lo jangan bikin gue nyesal seperti itu. Tapi gue bakal nunggu sampai kapanpun lo ada di hadapan gue gitu. Nah, si dia di sini menunggu Leo. Tetapi orang barunya di sini lebih memilih mengalah dan lebih memilih
menghindar dari Leo karena tidak mau bersaing hanya untuk mendapatkan Leo di sini. Dia tahu diri mana batasan yang harus dia lakukan, seperti itu ya. Dan kita lihat oracle-nya seperti apa untuk masalahnya Leo sendiri. Di sini ada Unlearn, ada Choice, ada Shackle, Rebirth, lalu ada Unshakti. Leo di sini ngerasa kayak apa ya? Saya rasa unlearning nih. Leo sudah benar-benar melepaskan ya, atau dan meninggalkan apa ya, kayak Leo nggak mau berharap lagi dengan dua orang ini gitu loh. Leo nggak mau terjebak pada cinta yang salah seperti itu. Leo nggak mau salah memilih pasangan, nggak mau berharap yang berlebihan seperti itu. Dan saat ini Leo lebih memilih menghindar dari dua orang ini. Leo nggak mau ibaratnya sudah benar-benar ikhlas untuk meninggalkan dia, karena hatinya sangat mahal katanya Leo ya. Hati ini sangat mahal. Leo nggak mau seperti itu. Dan di sini ada Choice. Choice ini ibaratnya Choice ya artinya sih lebih ke pilihan ya. Leo lebih memilih orang barunya dibandingkan orang masa lalu, karena orang masa lalunya bagi Leo sudah kurang baik ya. Karena apa? Karena merasa dia bukan sosok yang bisa membawa situasi yang baik dalam hidupnya Leo. Bahkan dia lebih banyak memanfaatkan saja kondisi-kondisinya Leo seperti itu. Dan Leo lebih menikmati bersama orang barunya di sini. Karena orang baru ini membawa suatu cahaya baru, ketenangan bagi Leo seperti itu. Dan di sini ada Shackle. Shackle ini perubahan ya, roda berputar. Dimana yang tadinya Leo dengan orang masa lalu, Leo udah berubah sikapnya ya. Gak mau lagi mendengarkan orang masa lalu, apa yang dimana orang masa lalu ini sudah lebih mudah terhasut ya, lebih mudah mendengarkan orang-orang yang menghasut. Leo gak mau seperti itu. Makanya di sini Leo balik arah. Leo berubah dari orang ini. Leo gak mau terpancing lagi. Bahkan orang ini yang sudah pergi dari Leo atau meninggalkan Leo, di sini Leo sudah yakin dengan perubahannya, bahwa tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada orang baru atau orang masa lalu, karena sudah cukup sakit bagi Leo seperti itu ya. Kenapa? Karena memang Leo nggak mau itu merasa tersakiti. Dan di sini ada Rebirth ya. Rebirth ini kelahiran baru, perubahan baru. Dimana di sini Leo bersama orang masa lalu ya, Leo masih berharap ya sama orang masa lalu, dimana orang masa lalu juga sedang menunggu Leo. Tapi di sini
Leo sudah berubah gitu loh, nggak mau lagi berpikiran tentang dia, menunggu harapan-harapan dari dia seperti, apalagi dengan orang barunya gitu ya. Dengan orang barunya aja sudah banyak berdebat. Leo udah nggak mau di sini terjebak pada hal yang sama yang pernah terjadi dalam hidupnya Leo selama ini. Dan di sini juga Leo berusaha untuk bisa lepas dari masa lalunya, lepas dari hal-hal yang membuat dirinya tidak bisa bergerak, seperti tidak memiliki perubahan. Dan di sini Leo sudah yakin dengan dirinya sendiri bahwa akan melepaskan masa lalunya. Ada anxiety. Anxiety di sini Leo merasa cemas ya. Cemas ketika melihat dia lebih memilih finansialnya, fokus pada diri sendiri. Ketika dia juga mengharapkan secara materi dari Leo. Leo di sini kayak cemas banget. Aduh, kok gini banget ya? Dia malah mikirnya masalah materi sama gue. Udah deh, gue ngehindar aja. Itu pikirannya Leo. Jadi Leo di sini kayak nggak mau lagi terbebani oleh dia, oleh mereka orang baru ataupun orang lama. Karena Leo nggak mau diberatkan dengan hal-hal yang buruk seperti itu ya. Dan kita lihat energi dari tarotnya Leo di sini. Leo sebenarnya cukup setia ya sama pasangan. Tapi karena pasangan yang nggak setia terhadap Leo di sini, Leo hanya mencari sosok yang bisa setia terhadap Leo gitu ya. Leo bisa mencari sosok yang ibaratnya lebih nyaman kepada orang yang lebih menjaga diri, menjaga hubungan kesetiaan. Dan di sini Leo juga merasa yakin akan ada sosok yang bisa membuat dirinya bangkit, membahagiakan seperti itu. Dan Leo di sini mencari sosok ini secara tak langsung ya, yang sepaham, yang bisa seimbang dengan keluarganya, dengan dirinya seperti itu. Leo nggak mau memilih orang yang salah seperti itu. Leo maunya memilih orang yang seimbang, sepaham, sehati, sejalan, sependapat seperti itu. Karena di sini Leo ngerasa cuek banget ya dengan orang masa lalu maupun orang baru di sini. Leo di sini hanya berharap cinta, mendapatkan cinta dari seseorang keduanya, tapi nyatanya tidak mendapatkan hal apapun itu ya dari keduanya. Sehingga di sini Leo tidak mau berharap lagi ya. Di sini Leo lebih bahagia dengan dirinya sendiri, tidak mau terbebani dengan kebahagiaan bersama orang lain, karena Leo merasa hanya dimanfaatkan saja. Leo memilih pergi dari orang lain. Leo lebih fokus pada pekerjaannya, diri sendiri, dari hal-hal yang dijalaninya saat ini. Leo nggak mau terbebani dengan orang masa lalunya seperti itu. Dan di sini ada Three of Chalice ya. Leo lebih happy dengan hidupnya sendiri, lebih menikmati, lebih merasakan bahagia seperti itu ya. Walaupun di malam hari kadang teringat kesedihan yang pernah Leo hadapi bersama seseorang ya. Di sini kadang Leo pernah merenung ya, merenung dengan hal-hal yang sudah terjadi. Leo nggak mau lagi berharap dengan seseorang yang membawa suatu kehampaan, kebingungan, dan rasa sakit hati dan juga kecewa. Di sini Leo hanya berusaha untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri, dan dia yakin dengan hidupnya saat ini. Dia yakin bahwa akan ada orang yang akan bisa dia ajak untuk bertemu, berkomunikasi. Di sini juga terbalik, ada sebuah harapan yang mungkin bisa dibilang Leo nggak mau lagi berharap bermimpi mengenai pasangan. Leo masih lebih fokus pada dirinya sendiri. Leo hanya bisa memberikan cinta kepada seseorang, keluarga, orang terdekatnya seperti itu.
Karena di sini pikirannya Leo masih belum fokus mengenai pasangan ya. Leo nggak mau kecewa lagi. Leo lebih memilih untuk sendiri pergi dari hubungan yang toksik, hubungan yang kurang nyaman. Lebih fokus pada finansialnya ya. Leo tahu kalau pasangan dua-duanya ini hanya datang dan pergi ketika ada maunya saja. Leo beban sekali terhadap seseorang ini. Bahkan di sini dia percaya hukum karma itu pasti ada. Dan hal-hal baik buruk yang udah dia lakukan, dia akan menerima semua kenyataan itu. Dan dia hanya menantikan seseorang yang datang dalam hidupnya dia, seseorang yang sangat dia nanti-nantikan. Walaupun tidak memiliki sebuah kekayaan, kebahagiaan, yang terpenting membawa suatu kedamaian bagi Leo. Leo di sini merasa terpenuh, merasa kecewa. Leo merasa kayak tidak direstui ya dengan orang tuanya keduanya di sini ya, dengan orang masa lalu atau orang barunya sekaligus. Leo tidak hanya pasrah begitu saja. Di sini Leo masih tetap mau berusaha untuk bisa memperbaiki keadaan. Dan walaupun dirasa kurang tenang ya, ada kecemasan tadi ya di sini. Nah, Leo masih tetap berusaha untuk bisa memperbaiki keadaan yang ada di sekitarnya. Dan kali ini mengenai oracle-nya, ada memories. Leo masih mengingat kenangan-kenangan tentang orang masa lalu atau orang baru yang pernah berdiri. Di sini Leo kayak masih mengenang hal-hal itu ya. Tapi di sini ada restriction. Restriction. Di sini Leo memiliki batasan ya, memiliki batasan jarak antara orang masa lalu dengan orang barunya. Leo nggak mau terjebak lagi pada hubungan yang kurang baik seperti sebelum. Leo menggunakan intuisi, dia tahu mana orang baik, mana orang buruk. Leo mencari tahu tentang pemikiran-pemikiran dua orang ini gitu ya. Dan dia sangat memahami bahwa seseorang ini hanya ada saat butuhnya saja. Dan kali ini Leo menjaga hatinya Leo dari orang ini. Dia menjaga jarak seperti itu ya. Dan Leo hanya ingin mendapatkan suatu inspirasi dari orang-orang terdekatnya atau keluarganya ya. Mendapatkan hal-hal tersebut membuat Leo berasa banyak belajar dari hal-hal yang salah, dari hal-hal yang terlalu membuat Leo salah memilih seperti itu ya. Dan di sini ada care. Care ini pesona. Sebenarnya Leo memiliki pesona yang bisa menarik perhatian orang banyak. Dan Leo di sini memiliki prestasi yang cukup besar, punya planning tentang masa depan dengan orang baru mungkin ya, planningnya tentang hubungan, tetapi tidak tahu seperti apa. Dan di sini ada prioritas yang lebih diutamakan oleh Leo di sini ya, tentang emosional yang sangat dewasa seperti itu. Oke, itulah tentang Leo. Dan buat Leo, apapun yang terjadi saat ini adalah sebuah hal-hal yang perlu Anda pelajari mengenai hubungan, dimana hubungan itu tidak ada hal yang mulus ya. Kalaupun memang tidak mendapatkan keduanya, orang baru ataupun orang masa lalu, di sini Leo jangan berputus asa ya, karena mungkin memang belum jodohnya saja untuk dipertemukan kepada Leo di tahun ini. Mungkin tahun ini adalah tahun yang kurang baik bagi Leo ya, atau bulan yang kurang baik bagi Leo. Mungkin bukan saat ini untuk bisa mendapatkan pasangan, mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya, bulan Januari. Sekarang bulan Januari, mungkin Februari, Maret, April, sampai ke belakang, sampai ke depan gitu ya. Nah, jadi untuk Leo, apapun yang terjadi dalam hubungan Anda saat ini, jangan pernah berputus asa.
Karena segala hal-hal yang terjadi dalam hubungan Anda tidak melulu mengenai orang yang selalu berhubungan dengan Anda gitu ya. Karena yang namanya hubungan itu pasti ada rasa suka yang timbul tiba-tiba, itu wajar ya. Tapi hal yang tiba-tiba pergi ini yang membuat Leo tidak percaya lagi akan cinta gitu ya. Leo lebih banyak menutup diri ya kan. Leo udah mengatakan perasaannya sama dia juga, tapi nyatanya balasannya kurang nyaman bagi Leo ya. Tidak apa-apa, semua itu mungkin hanya belum jodoh aja. Jangan menyalahkan mereka berdua. Mereka berdua mungkin ditakdirkan untuk hadir hanya sementara dalam hidupnya Leo untuk bisa belajar dari mereka, hal-hal yang pernah mereka hadapi sebelumnya yang mungkin tidak terlihat dalam kehidupannya Leo, seperti itu. Nah, dari sinilah pelajaran-pelajaran itu yang harus Leo ambil ya. Oke, terima kasih buat Leo. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan terbaru dari kami ya. Dan buat Leo, tetap semangat terus apapun yang terjadi. Hal-hal yang dihadapi oleh Leo ini adalah sebuah manifest yang mungkin terlihat kurang baik ya. Dan untuk Leo tetap berdoa, berusaha ya. Dan jangan lupa selalu berpikiran positif ya. Itu aja dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa buat Leo tetap semangat berdoa, hal-hal baik semoga datang kepada Anda di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Leo.